Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga sehat selalu. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas soal-soal SNBT, khususnya di penalaran matematika ya. Jadi sebagai persiapan masuk perguruan tinggi di tahun 2023 penalaran matematika. Di sini diberikan sebuah data tabel. Seorang pedagang memiliki 4 jenis beras sebagaimana tabel berikut. Jadi dari satu informasi data ini terdapat 4 pertanyaan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas keempat-empat dari pertanyaan yang diberikan. Bagi Anda yang ingin mencoba terlebih dahulu, silakan di pause videonya dan dicoba dikerjakan. Jikalau sudah dicoba dikerjakan dan nanti baru ditonton videonya apakah sama jawabannya dan caranya berbeda, boleh di-share caranya di kolom komentar biar sharing-sharing ilmu. Jadi di soal terakhir Bapak mencoba mendekati dengan metode pertidaksamaan nilai mutlak yang dulu pernah Anda pelajari di kelas 10 matematika wajib semester 1 ya. Di awal-awal Anda sudah belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi ada kegunaannya ya. Jadi materi itu dipelajari pasti ada kegunaannya. Salah satunya bisa menyelesaikan soal yang nomor 3 dan 4 ini ya. Maka silakan jikalau Ananda lupa materi pertidaksamaan nilai mutlak, silakan dilihat di playlist Bapak. Di sini ada lengkap itu beberapa video khusus membahas pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan metode definisi ya. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Seorang pedagang beras memiliki 4 jenis beras dengan modal sebagaimana berikut. Beras A itu banyaknya 120 kilo, harga per kilonya 11.000. Beras B 100 kilo dan harga modalnya itu tidak diketahui. Beras C 150 kg, harganya per kilo itu 9.000. Dan beras D itu tidak diketahui berapa banyak dan harga per kilonya 10.000. Pertanyaan pertama. Pedagang tersebut mencampurkan 50% beras A, 30% beras B, dan 40% beras C. Jika pada suatu acara bakti sosial, beras tersebut dicampur ya, beras campuran tersebut dijual dengan harga yang sama dengan harga modal beras B, sehingga pedagang itu tidak mendapatkan keuntungan atau kembali modal. Maka harga modal dari beras B adalah ya. Jadi bisa kita selesaikan bahwa di sini ada keywordnya atau kata kunci. Pedagang tersebut tidak mendapatkan keuntungan atau kembali modal ya. Kapan terjadi kembali modal? Ya, jadi ada kondisi kembali modal saat modal itu sama dengan perolehannya ya, perolehan. Jadi seperti ini ya. Jadi andaikan modalnya 1.000.000, kemudian dia menjual juga mendapat 1.000.000. Jadi dia tidak untung, tidak pula rugi sama sekali. Atau bahasa lainnya itu balik modal ya. Jadi ketika modal itu sama dengan perolehannya ya. Atau harus dalam bahasa yang sudah Anda familiar itu harga belinya itu. Harga beli itu sama dengan harga jual ya. Harga jual. Harga beli itu identik juga dengan modalnya. Dan harga jual yaitu setelah dijual berapa yang diperoleh. Kemudian katanya di sini dia mencampurkan 50% dari beras A ya. Jadi 50% dari beras A, 50 per 100 dari beras A itu banyaknya beras A itu adalah 120 kilo. 120 kilo itu adalah sebanyak 60 kilogram ya. 60 kg ini kan 0 0 ada 2 di atas, ada 2 pula di bawah. 5 kali 12 60 kg. Ini beras A ya. Kemudian dari beras B itu diambil 30%, berarti 30 per 100 dikali 100 kg ya. Banyaknya beras B itu 100 kg, berarti banyaknya beras B itu yang diambil adalah sebanyak 30 kg. Oke, kemudian dari beras C itu sebanyak 150 kg ya, dan dia mengambil 40%-nya, berarti 40 per 100
40/100 dikali dengan 150. Jadi ada 0 di atas, 2 juga di bawah, berarti 4 kali 15 adalah 60 kg. Jadi beras ini dicampur. Jadi total beras yang diperoleh itu setelah dicampur itu sebanyak 150 kg. Jadi diambil dari beras A 60 kg, beras B 30 kg, beras C 60 kg. Kemudian dia menjual dengan harga modal dari beras B. Jadi coba kita buatkan modal matematikanya terlebih dahulu ya. Jadi kita coba lihat harga modalnya dulu, atau berapakah harga belinya, modalnya itu. Modal membuat mencampur beras itu berapa gitu ya. Berarti 60 kg dari beras A ya. Berarti beras A itu per kilonya 11.000. Berarti 60 kg dari beras A itu dikali dengan harga modalnya 11.000. 11.000 ditambah dengan beras B itu diambil 30 kilo ya. 30 dikali berapa harga beras B itu kita belum tahu ya. Makanya ini akan dicari. Anggaplah di situ notasinya B aja ya. Jadi B itu harga dari beras B. Jadi kita tidak tahu, itulah yang akan kita cari. Ditambah dengan beras C ya. Beras C itu yang diambil sebanyak 60 kilo dikali harga modalnya itu adalah 9.000. 9.000 ya. Katanya di sini bahwa harga beli sama dengan harga jual atau modal sama dengan perolehannya itu. Jadi total beras campuran itu adalah 150 kg. Nah, 150 kg ini dijual dengan harga dari beras B. Nah, jadi kan katanya dijual dengan harga modal beras B ya. Maka inilah persamaan ataupun modal matematika dari kasus soal yang ini. Tinggal kita selesaikan saja. Berarti ini jadinya 660 123 ditambah 30B ya, ditambah dengan 540 123 itu sama dengan 150B ya. 150B ini kita jumlahkan, berarti 0 1 2 3, habis itu 6 tambah 4 10, ini 6 sama 6 12 ya, 12. Jadi diperoleh 1.200.000 itu sama dengan, nah ini 30B dengan 150B kita pindahkan, jadinya adalah 120B ya, 120B. Jadi ini 120, ini 120, habis tinggallah di sini 1 ya. Jadi diperoleh harga beras B itu, berarti nih diperoleh ini kan 10.000 ya. Ini adalah B. Jadi harga modal dari beras B itu sendiri adalah sebesar Rp10.000 jika dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, dia balik modal ya. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah option yang C. Jika sama, good job. Jika berbeda, silakan ditanya di kolom komentar atau silakan share dengan cara-cara yang lain. No problem ya. Kita lanjut soal yang kedua. Itu katanya pedagang tersebut mencampurkan semua beras dari jenis A dan C lalu dijual dengan harga 11.000. Maka berapakah keuntungannya? Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus saja. Lihat ya. Atau backspace dulu ya. Oke. Kalau Anda ingin mencoba terlebih dahulu, silakan dengan cara di pause dulu videonya. Jika sudah mencoba, silakan kita compare jawaban kita apakah sama. Katanya pedagang tersebut mencampurkan semua jenis beras A. Jadi beras A itu total seluruhnya tadi berjumlah sebanyak 120 kg ya. Jadi 120 kg ini diambil semua, dan juga beras C juga diambil semua. Jadi beras C ini 150 kg. Dan dia menjual dengan harga Rp11.000 ya. Jadi kita coba lihat berapakah modalnya. Berarti 120 kg itu nanti dikalikan dengan harga modalnya itu 11.000 ya. Rp11.000. Itu dari beras A ya.
Ini beras A. Berarti 120 kali 11.000. Ini masih ingat kalau perkalian dikali 11 mudah saja ya. Jadi kalau misalnya ada 12 kali 11 gitu ya. Bapak ingatkan caranya, tulis saja di sini 1 dan 2 sebagai pengalinya. Nah, dan ini kita jumlahkan gitu ya. Jadi kalau misalnya lupa cara cepatnya silahkan dicoba yang ini ya. Jadi 11 kali 12 jadi 1 2, jumlahkan 1 tambah 2 nya jadi 3. 1 3 2, nolnya ada 4. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Oke. Kemudian dari beras B atau beras C ya. Dari beras C itu diambil semua juga. Ini beras C sebanyak 150 kilo dikali harga modalnya itu adalah sebanyak 9.000 ya, 9.000. Jadi kita peroleh di sini 5, sisa 4, 9 kali 1 13 ya, 1 3. Nolnya ada 4. 1 2 3 4. Jadi diperoleh 2 6 7. Ada 4 nolnya ya. Jadi ini titik yang di sini. Jadi modalnya itu 2.670.000. Kemudian dia menjual dengan harga 11.000. Jadi kita coba jumlahkan dulu. Dari beras A itu kan 120. 120 ditambah dengan jumlah dari beras C 150. Jadi diperoleh sebanyak 270 kilogram ya. Beras A ditambah dengan beras C. Dan dia menjual dengan harga, ini harga jualnya, ini harga modalnya. Modal atau harga belinya atau HB yang ini dikali dengan 11.000 ya. Dia menjualnya seharga 11.000. Nah, ingat pakai cara cepat saja. 27 itu kita tulis saja 27. Kita jumlahkan saja yang tengah-tengah. Berarti 2 tambah 7 9. Jadi ada nolnya 4. 3 4. Nah, jadi untuk mencari keuntungan tinggal kita buat saja pengurangannya. Berarti keuntungan ini dikurangi dengan modalnya. Modalnya 267. Nolnya 4, 3 4. Berarti di sini kita peroleh 3 0 1 2 3 4 ya. Jadi dia dapat keuntungan sebanyak 300.000 rupiah. Terdapat di option yang C. Oke. Silakan dicermati terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3, yaitu tentang jika selisih jumlah dari beras B dan D kurang dari sama dengan 30, maka jumlah maksimum uang perolehan atau hasil penjualan beras dari jenis D adalah, coba kita perhatikan lagi. Ini tabelnya. Jadi kita coba pindahkan saja terlebih dahulu biar lebih mudah melihat datanya ya. Oke. Ini soal untuk nomor 3 ya, dan seterusnya. Oke. Jika selisih jumlah beras B dan D kurang dari atau sama dengan 30. Jadi B sama D selisih. Kita tidak tahu apakah selisihnya itu menghasilkan positif atau negatif. Nah, jadi ini asal muasal kenapa kita nanti mencoba mendekati dengan menyelesaikannya dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Jika B-nya kecil dan D-nya besar, maka menghasilkan negatif. Tetapi jika B-nya besar, D-nya kecil, maka akan menghasilkan positif. Jadi terdapat dua kemungkinan. Jadi karena terdapat dua kemungkinan, maka kita dekati saja dia dengan menggunakan nilai mutlak. Jadi selisih. Jadi kan mutlak tuh nanti kan ada dua kemungkinan, ada positif, ada negatif. Ya, jadi katanya selisih. B kurang D, katanya di situ selisih dari B kurang D itu kurang dari sama dengan 30, kecil atau sama dengan 30 ya. Oke, jadi kita ingat kembali sifat nilai mutlak yang kecil dari ya. Mutlak X kecil dari A. Ini sudah dipelajari di matematika wajib kelas 10. Pembahasannya lengkap ini ya, beberapa video, beberapa jam itu penjelasan nilai mutlak aja. Jadi jika X kecil dari A, maka sifatnya adalah min A kecil dari X kecil dari A. Oke, hanya sekedar mengingatkan.
Tetapi kalau untuk yang besar dari mutlak X besar dari A, maka diperoleh X kecil min A atau X besar A ya. Jadi hanya sekedar mengingatkan, ini materi di kelas 10 sebelumnya ya. Matematika wajib di semester 1. Jadi kalau Anda lupa bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, silakan dipelajari lagi, dan di video ini lihat saja di playlist di matematika wajib kelas 10 sudah ada ya. Beberapa video khusus tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kembali kita ke soal bahwa katanya B dan D kurang dari atau sama dengan 30. Yang ditanya, maka jumlah maksimum. Nah, jadi nanti kita lihat kapan dia maksimum, kapan dia minimum. Bisa langsung dicari dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita sudah tahu berapa nilai dari beras B ya, yaitu 100 kilo. Jadi 100. Nah, D-nya ini akan kita cari. Kecil sama dengan 30. Berdasarkan sifat dari pertidaksamaan yang kecil A ini, jadi kalau seandainya di sini kecil, jadi penjabarannya menghilangkan mutlaknya juga menjadi kecil saja. Tapi kalau pakai sama dengan, tinggal kita samakan saja sama dengannya ya. Di sini sama dengan, di sini juga sama dengannya. Oke. Maka ini kita bisa jabarkan jadinya min 30 kecil sama dengan ini kan masih dalam mutlak ya. 100 kurang D kecil sama dengan 30. Nah, kita mengharapkan nilai D saja. Jadi karena D saja, di sini kan masih ada 100 nih. Supaya hilang 100 di tengah-tengah sini, berarti semua ruas harus kita kurangi dengan 100 ya. Jadi ini menjadi min 130. Min 130 kecil sama dengan, ini 100 kurang 100 habis. Tinggallah di sini min D kecil sama dengan ini 30 dikurang 100, yaitu min 70. Nah, kita mengharapkan D-nya positif. Jadi kita kalikan saja min semuanya, jadi kita peroleh 130. Positif di sini ya. Ingat kalau dikali min pertidaksamaan berubah. Jadinya dari kecil dari menjadi besar dari. Nah, min D juga dikalikan min jadinya positif D. Ini juga jika dikali dengan negatif maka dia akan merubah tanda 70. Nah, jadi kalau sifat diurutkan 30 besar dari 70, bisa kita sederhanakan 30 kecil sama dengan D kecil sama dengan 170 di sini ya. Oke, kita hapus lebih dahulu. Ini dari 70 kita mulai tadi ya, dari 70. Ini kita hapus dulu, sorry. Oke. Ini dimulai dari 70 tadi ya, yang terkecil. Jadi kita urutkan saja dari urutan, ini dari urutan terbesar ke yang terkecil ya. Jadi kalau kita balikkan posisinya dari 70, kecil sama dengan D, kecil sama dengan 130. Nah, ini batasannya, batasan banyaknya beras D itu ya. Jadi kapan dia maksimum? Biasanya ya, tapi tidak selalu ya. Jadi terdapat maksimumnya itu di batas atas. Batas atas. Nah, batas atas ya. Dan di sini batas bawah. Itu biasa selalu ada nilai minimum di situ. Batas bawah. Jadi supaya diperoleh maksimum berarti harus kita pilih batas atas ini. Nah, jadi kemungkinannya di sini adalah 130. Nah, supaya maksimum kita harus memilih 30. Kalau ditanyanya minimum ya harus kita pilih adalah 70. Nah, jadi tinggal kita kalikan saja 130 dikali dengan 10.000, yaitu 10.000 ya. 130 kilo dikali dengan 10.000, 1.300.000. Nah, ini dia jawabannya di E. Seandainya kita pilih 70 ya kita dapatnya cuma 700.000 ya. Kalau kita pilih 70 ya. Jadi kan B sama D selisihnya itu katanya kurang dari sama dengan 30. Nah, jadi kalau kita pilih D-nya itu 70, pendapatan kita hanya 700.000. Tetapi kalau kita pilih D-nya itu 130, maka kita peroleh maksimum. Maksimumnya berapa? Ya, 1.300.000. Diperoleh dari 130 kg dikali dengan harganya 10.000 ya. Jadi
Supaya maksimum biasanya itu dipilih batas atas. Jadi kemungkinan nilai D itu di rentang dari 70 sampai 130. Coba kita tes ya. Ini kan 100 dikurang 70 adalah 30 ya. Nah, 30. Kan selisihnya juga 30 katanya. Kurang dari atau sama dengan 30. Benar. Tetapi apakah dia maksimum? Nah, ada coba kita cek 130. 130 dikurang 100 dikurang 130 ya min 30 ya. Min 30. Mutlak dari min 30 itu sendiri adalah 30. Nah, jadi setelah kita jabarkan pakai sifat nilai mutlak itu lebih mudah ya. Jadi bisa tergambar mana yang minimum biasanya di batas bawah dan maksimum selalu berada di atas. Jadi supaya maksimum banyaknya beras D itu haruslah 130 kg. Jadi supaya penjualannya maksimum harus sebanyak 130 kg. Jangan pilih 70 kg. Kalau 70 kg itu hanya mendapatkan 700.000. Sementara kalau kita pilih 130 kg, kita dapatnya 1.300.000. Ya, maksimum ini ya. 1.300.000. Itu soal yang ketiga ya. Coba kita bahas soal yang terakhir, soal yang keempat soalnya lebih menantang. Di sini coba kita pindahkan biar lebih terfokus. Tabelnya saja ya. Tabelnya saja kita pindahkan. Oke. Katanya di sini jika selisih banyaknya beras C dan D, kembali kita pakai mutlak ya. Kenapa? Karena kita belum tahu selisih C sama D itu apakah positif atau negatif. Jadi karena ada dua kemungkinan, berarti harus kita pakai nilai mutlak. Ya, jadi ini juga kita dekati pakai nilai mutlak. Selisih banyaknya C sama D itu lebih besar dari 2 kali selisih banyaknya beras A dan D. Maka banyaknya beras D yang mungkin adalah. Nah, jadi kita coba buat aja model matematikanya. Selisih dari C dan D ya. Jadi kita tak tahu berapa D-nya itu. C kurang D pakai mutlak. Kenapa kita mutlakkan? Karena kita kemungkinan C kurang D itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi positif atau negatif ya. Lebih besar dari 2 kali selisih. Kembali kita menghadapi selisih. Berarti tetap kita pakai mutlak. Banyaknya beras A sama D ya. A dan D. Ini mutlak ya. Nah, jadi kita sudah tahu berapa beras C ya. Sudah pasti di sini, beras C di sini. Ya. Kemudian beras D itu yang akan kita cari ya, berapakah banyaknya dari beras D. Nah, ini 130 ini dari soal sebelumnya, ini kita coret saja. Ini soal dari soal yang sebelumnya. Ini sekarang konteksnya berbeda. Beras C itu banyaknya 150 dikurang dari D yang akan kita cari besar dari 2 mutlak ya. A itu 120 dikurang D. Nah, jadi kita selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini. Yang biasa dikerjakan itu ya sama-sama dikuadratkan ya. Ini dikuadratkan, tetapi itu menghasilkan angka yang besar. Jadi Bapak ingatkan kembali, selesaikanlah nilai mutlak ini dengan metode definisi nilai mutlak. Jikalau Anda lupa menggunakan definisi, silakan dilihat lagi, diulang-ulang lagi. Dulu kita sudah mengerjakan porto sebanyak lebih kurang 25 soal ya, khusus menggunakan definisi ini. Bapak ingatkan lagi caranya adalah yang pertama kita cari pembuat nol yang ini. Pembuat nol ini adalah 150 ya, pembuat nolnya. Dan ini pembuat nolnya itu adalah 120. Jadi kalau kita urutkan pada garis bilangan ada 120 dan di sini 150. Jadi terdapat 3 daerah. Daerah yang pertama di sini. Ya di sini, daerah yang kedua yang bagian sini dan daerah yang ketiga yang di sini. Jadi daerah yang pertama itu selalu kita pakai. Jadi kalau Anda lupa silakan lihat lagi videonya ya. Daerah yang pertama itu daerah yang X kecil dari 120. Nah, jadi X kecil dari 120 kita masukkan ke soal. 150 dikurang D mutlak
besar dari 2 mutlak 120 dikurang D ya. Dikurang D. Oke. Nah, jadi kita akan memecahkan mutlak ini. Jadi mutlak ini supaya hilang, berarti kita masukkan saja nilainya nanti. X yang kecil dari 120. Misalnya saja kita pilih 100 boleh atau 0 boleh. Jikalau kita pilih 100 misalnya atau 0 misalnya, kita masukkan ke sini. Ini kan D ya, fungsinya dalam variabel D ya. Jadi 150 dikurang 100 itu positif atau negatif? Ya positif. Nah, jadi mutlak yang ini kita ganti saja tanda mutlaknya menjadi kurung biasa saja. 150 kurang D. Jadi dengan menggunakan definisi ini menghilangkan tanda mutlak. Ya. Ini boleh dikurung biasa atau tidak dikurung juga tidak masalah. Karena tidak ada pengali di luar ya. Besar dari 2. Nah, tadi kita di sini memilih daerah sini 100 tadi ya. Berarti 120 dikurang 100 ya tetap selalu positif ya. Maka ini langsung berubah tanda, 120 dikurang D. Jadi dengan menggunakan sifat ini, definisi ini menghilangkan tanda mutlak. Jadi 150 dikurang D itu besar dari 240 dikurang 2D. Jadi beberapa orang banyak yang makainya kuadrat ya. Jadi itu kalau angkanya besar bagaimana? Jadi satu-satunya cara bisa kita selesaikan dengan definisi nilai mutlak yang ini. Kita proses saja, berarti min 2D ini pindah ruas jadinya D saja. Itu besar dari 240 dikurang 90 ya. Dikurang 150 ya, karena hasilnya itu 90 ya. Berarti D besar dari 90. 240 dikurang 150, 240 dikurang 150 jadinya 90. Apakah ada HP-nya? Ya. Syarat yang diminta di sini adalah X kecil dari 120. Jadi kalau ragu kita gambarkan saja garis bilangannya. Di sini 90 dan di sini 120. Jadi daerah yang diminta X kecil dari 120. Sementara D kita peroleh besar dari 90. Nah, berarti HP yang pertamanya itu, HP satunya itu adalah ini ya, dari penulisannya kita pakai kurung biasa ya. Kalau ingat kalau yang pakai sama dengan itu kurung siku 90 sampai 120. Jadi ada HP-nya ya. Jadi kalau dia saling terpisah, satu menghadap ke kiri, satu menghadap ke kanan, itu dia menjadi HP-nya itu tidak ada atau himpunan kosong. Tetapi di sini mereka bersatu, berarti HP 1 diperoleh 90 sampai 120. Ini bacanya ya. Jadi kalau Anda lupa penulisan dari ini, silahkan coba dibuka-buka lagi catatannya. Itu daerah yang pertama. Daerah yang kedua ya, karena di sini tidak dimulai dari 120, sekarang di daerah kedua dimulai dari 120. Kecil sama dengan ya. Awalnya tidak pakai sama dengan menjadi sama dengan. Kecil dari D sampai daerah 150. Kecil dari ini tidak pakai sama dengan lagi, nanti di daerah selanjutnya baru pakai sama dengan 150. Jadi kita tulis lagi soalnya mutlak 150 dikurang D besar dari 2 mutlak 120 dikurang D ya, dikurang D. Oke. Maka kita peroleh nanti di sini kita pilih misalnya di rentang 120 sampai 150 ini, rentangnya itu adalah misalnya kita pilih 130 boleh, 140 boleh. Oh enggak lah, kita milih 140 ya. Kalau kita masukkan 140 ke sini atau 130, apakah positif atau negatif? Ya, dia selalu positif ya. Jadi ini nilainya positif ketika dimasukkan rentang nilai D yang ada di sini. Jadi 150 dikurang D itu besar dari, nah pada sini apakah kita memilih 130 atau 140, apakah menghasilkan positif? Negatif ya, karena 120 dikurang 130 kan min ya, min 10. Atau di 140, 220 dikurang 140 juga min ya. Jadi ini akan menjadi min 2 ya. Jadi minnya kita langsung kalikan saja dengan 2, min 2 dalam kurung ya 120 dikurang D. Jadi kalau Anda lupa caranya, silahkan lihat lagi videonya. Itu sudah Bapak buatkan beberapa banyak pembahasan tentang definisi ini ya.
Jadi 150 dikurang D itu besar dari min 240 tambah 2D. Ya, jadi ini dipindahkan jadinya min 3D besar dari min 120 min 240 dikurang 150. Kita tulis saja dikurang 150. Jadi min 3D itu besar dari min 390, atau D itu sendiri sama-sama dibagi dengan min maka berubah tanda 130 ya. Apakah HP2 ada? Nah, 130 itu kan di antara ini ya. Jadi kalau kita gambarkan 120-nya di sini. Kemudian ini 120 blok penuh ya. Ini 130 dan di sini 150. Dia blok kosong ya pada 150-nya. Jadi yang diminta daerahnya di sini. Sementara kita dapatkan D kecil dari 130 berarti di sini. Ada irisannya, berarti HP2-nya itu adalah dari 100. Ya, ini kan pakai bulat penuh ya. Jadi dimulai dari kurung siku 120 sampai 130. Dia kan ini 130-nya bulat kosong, jadi dia kurung biasa. Jadi ini pakai kurung siku, Bapak pertegas sikunya, dan ini kurung biasa. Itu daerah yang kedua, ada HP-nya. Coba kita lihat daerah yang terakhir sedikit lagi. Ini cukup lebih kayak di kalkulus ya. Cuma enggak apa-apa, kita pelajari lebih lanjut biar kita lebih mahir menyelesaikan soal dengan. Kalau Anda terbiasa sebenarnya penulisannya sederhana ya. Karena ini dijelaskan secara lebih rinci, maka seakan-akan nampaknya pembahasannya panjang, tetapi sebenarnya tidak. Jadi daerah selanjutnya itu adalah D-nya yang besar sama dengan 150 ya. Berarti daerah yang ketiga, daerah yang di sini. Kan awalnya dia tidak pakai sama dengan, di daerah selanjutnya pakai sama dengan. Berarti ini daerah yang besar dari 150. Kita tulis dulu lagi soalnya 150 dikurang D itu besar dari 120 dikurang D ya. Jadi kita bisa pakai jikalau D-nya kita pilih misalnya 160, 170, 180 seterusnya juga boleh. Anggaplah kita pilih 180 ya. Kalau kita masukkan ke sini menghasilkan positif atau negatif. Kalau kita pilih 180, maka dia menghasilkan negatif, maka ini menjadi min 150. Min 150 dikurang D. Ya, jadi dari kurung mutlak menjadi kurung biasa. Kalau kita pilih 180 di sini, maka di sini juga 180 dikurang 120 dikurang 180 ya juga min ya. Maka letakkan aja minnya di depan, min 2 dalam kurung. Nah, jadi minnya langsung 4 kalikan kedua saja, 120 dikurang D. Jadi kita peroleh min 150 ditambah D itu besar dari min 240 ditambah 2D ya, tambah 2D. Jadi 2D pindah ke sini jadi min D besar dari min 240 ditambah 150 jadinya. Ditambah karena min ya. Nah, jadi kita peroleh min D itu besar dari min 90 ya. Atau kita peroleh D-nya itu kecil dari 90. Nah, apakah ada HP di daerah ketiga? Jadi kalau kita gambarkan di sini 90, sementara daerah ini minta itu besar dari 150. Daerah ini minta itu yang ini. Sementara kita peroleh yang ini. Jadi berlawanan arah, berarti HP3 tidak ada. Atau himpunan kosong. Seperti ini ya. Jadi bisa kita gabungkan bahwa HP totalnya itu adalah dari HP1 sama HP2 saja. Jadi kalau kita buat gabungannya 90 sampai 120 digabung mulai dari 120 menjadi 130. Dari awalnya kurung siku kurung biasa bergabung dengan kurung siku, maka boleh langsung bergabung. Jadi kita peroleh 90. 120 dengan 120 ini akan otomatis bergabung karena ini. Karena ada kurung siku ya, sampai 130. Nah, jadi batas maksimal nilai D itu adalah rentang dari 90
sampai 130. Mari kita lihat di option apakah ada. Jadi kita dapatnya dari 90 sampai 130 ya. Coba kita pindahkan saja. Jadi syarat nilai D itu adalah di rentang ini. Apakah ada nilai D-nya? Nah, ada ya. Jadi di situ pilihan nilai D yang mungkin itu ada beberapa di situ yang benar ya. Di sini harus dari 90 sampai 130. Maka yang benar itu adalah 100 masih dalam rentang yang ini. 110 juga masih dalam rentang yang ini. 120 juga masih rentang di sini. 130 tidak rentang di dalam ini karena tidak boleh 130. Jadi pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Ini pernyataan yang benar. Jadi jawaban yang ini adalah yang A. Nah, sebenarnya ini ringkas sebenarnya karena Bapak menjelaskannya. Kalau Anda lupa prinsip nilai mutlak, silahkan mulai lagi, dibuka-buka lagi. Kalau dulu kita sampai angka-angka yang aneh ya, sampai akar ada pecahan lagi, habis itu kita kodratkan lagi di dalam mutlaknya. Kalau Anda sudah terbiasa, ini sebenarnya tidak perlu ditulis lagi soalnya ya. Ini hanya penjelasannya yang lebih. Jadi untuk persamaan nilai mutlak inilah prinsipnya. Dari soal cerita kita bisa selesaikan dengan persamaan nilai mutlak yang seperti ini ya. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan jikalau Anda suka kalkulus, Bapak sarankan di nilai mutlak ini dikuatkan ya. Bagi Anda mau teknik dan jurusan apapun, silakan dikuatkan materi kalkulusnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.